Indonesia begitu kaya akan energi yang dilahirkan dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk, terus menggerakkan dinamika kehidupan setiap orang setiap hari. Pertamina terus bergerak di garis terdepan selama lebih dari 6 dekade, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan energi. Konsisten memberikan yang terbaik di setiap kegiatan eksplorasi, produksi, dan mengolahnya menjadi energi terbaik yang mendunia. Mengantarkan energi secara merata ke kota hingga pelosok desa, sehingga semua dapat menikmati energi dan bergerak maju bersama. Berbagai inisiatif demi inisiatif dilakukan untuk pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, solar cell, biofuel, baterai lithium, bahkan energi listrik. Bersama afiliasinya, Pertamina memastikan keberlangsungan energi, menggerakkan ekonomi, dan membangun masa depan. Dan Pertamina memastikan agar energi juga tersedia untuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertamina percaya bahwa setiap inovasi berkelanjutan adalah langkah menuju energi kemajuan. Pertamina adalah energi, penggerak kemajuan di setiap sisi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang strategic management. Di sini kami beranggotakan Christian Santo Hautauruk, Anissa Nur Rahayu, Muhammad Diaul Fakri, Angelika Anggreni Batubara. Perusahaan yang kami bahas pada topik kali ini yaitu Pertamina. PT Pertamina berdiri pada tahun 1945. Waktu itu Jepang menyerahkan tambang minyak yang ada di Sumatera Utara kepada Indonesia yang disaksikan oleh berbagai pihak sekutu. Daerah perminyakan ini merupakan bekas daerah konsesi BPM sebelum Perang Dunia Kedua. Kondisi waktu itu, kondisi lingkungannya benar-benar sangat hancur total. Namun selang beberapa lama, lapangan-lapangan minyak di Indonesia yang berada di daerah lain dikuasai kembali oleh Belanda dan pihak asing. Dan itu berdasarkan hak konsesi. Namun, bangsa Indonesia dengan berbagai strateginya dapat mempertahankan lapangan minyak yang ada di Sumatera Utara dan Aceh. Semenjak Kedaulatan Republik Indonesia, pada bulan Desember 1949 hingga tahun 1953, pemerintah Indonesia masih ragu apakah akan mengembalikan tambang minyak yang ada di Sumatera Utara kepada BPM atau mau dikuasai sendiri. Penunjukan koordinator untuk pertambangan oleh Menteri Perekonomian pada tahun 1954 belum membawa perbaikan. Lalu pada bulan Oktober 1957, Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada waktu itu, Jenderal Ahana Sution, menunjuk Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk membentuk perusahaan minyak yang berstatus hukum perseroan terbatas. Pada tanggal 10 Desember 1957, berdirilah PT Pertambangan Minyak Nasional Indonesia atau PT Pertamina dengan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur. Apa visi dan misi Pertamina? Visi Pertamina ialah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, dan misi Pertamina ialah menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan. Untuk menjaga integritas yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan, Direksi Pertamina menetapkan komitmen berikut untuk digunakan sebagai pedoman seluruh jajaran perusahaan. Yang pertama yaitu bertindak jujur. Bertindak jujur dalam berinteraksi dengan sesama pekerja maupun dengan pihak eksternal,
serta selalu bertindak berdasarkan niat yang baik. Yang kedua yaitu dapat dipercaya. Tidak menyalahgunakan wewenang, informasi dan rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi, pihak lain, ataupun kegiatan politik. Yang ketiga yaitu menghindari konflik kepentingan. Tidak terlibat atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Yang keempat yaitu tidak mentolerir suap. Tidak menerima suap dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan. Apa saja sih strategi Pertamina? Yang menjadi strategi perusahaan Pertamina yaitu yang pertama, memfokuskan pada usaha inti di bidang minyak, gas, dan bahan bakar nabati. Yang kedua, meletakkan landasan komersial sebagai pertimbangan terpenting dalam semua keputusan bisnisnya. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi setara dengan perusahaan publik. Yang keempat, mempekerjakan sumber daya manusia yang terbaik di bidangnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kelima, membangun lingkungan bisnis yang sehat bersama mitra bisnis yang profesional, terpercaya, dan berintegritas. Yang keenam, melakukan investasi untuk menopang pertumbuhan dengan kemampuan sendiri maupun bekerja sama dengan mitra bisnis yang terpercaya. Dan yang ketujuh, membangun kemampuan teknologi, riset, dan pengembangan bersama dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan lainnya. Perancangan jangka panjang Pertamina. Berdasarkan web Pertamina yang diupload pada tanggal 2 Februari 2021, PT Pertamina memastikan kesiapannya dalam menghadapi transisi energi global dengan menjalankan inisiatif strategis untuk pengembangan green energy sekaligus mendukung target pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan. Mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, Pertamina dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau RJPP menetapkan program Green Transition pada 2035. Saat ini penurunan permintaan minyak dunia telah mencapai 35% dan diperkirakan pada tahun 2035 akan menjadi 24%. Sebaliknya, kebutuhan energi bergeser ke renewable energy yang meningkat hingga 30%. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, menjelaskan langkah dan inisiatif strategis yang dilakukan Pertamina saat ini, sejalan dengan agenda perusahaan minyak dan gas dunia. Adapun agenda strategi yang pertama yaitu mengembangkan energi listrik dengan monetisasi aset panas bumi melalui Independent Power Producer atau IPP, untuk mengembangkan 1,3 GW proyek panas bumi serta IPP berbasis surya di area dengan iradiasi matahari tinggi dan menjalin kemitraan strategis untuk pembuatan sel surya. Yang kedua lanjut Nike adalah mengoptimalkan penggunaan energi ramah lingkungan untuk mobilitas di sektor transportasi dengan mendukung pemerintah melaksanakan mandatory biodiesel 30% atau B30, green refinery, dan CO processing CPO. Sedangkan agenda yang ketiga yaitu mengupayakan bahan bakar dengan optimalisasi sumber energi lain yang tersedia di dalam negeri. Salah satunya dengan melakukan gasifikasi batu bara kadar rendah menjadi dimetil ether untuk substitusi LPG dalam rangka mengurangi impor dan menghasilkan energi yang lebih bersih. Realitas saat ini, Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan pertambangan minyak
sangat berpengaruh besar bagi masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia mayoritas memiliki kendaraan yang membutuhkan bahan bakar. Saat ini, penyedia bahan bakar terbesar di Indonesia masih dipegang oleh perusahaan BUMN ini. Bila dibandingkan dengan perusahaan penyedia bahan bakar lainnya, rentang harga yang diberikan kepada masyarakat masih dapat dijangkau oleh karena adanya subsidi pemerintah. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan bahan bakar terus bertambah dengan adanya tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.